three. Halo, Halo. BTS BTC 2020. Yeay! Kita mau ngapain nih, Bu? Kita mau ngasih selamat buat teman-teman semua yang baru masuk tahun ajaran baru. Nah, nggak lupa juga nih guys, kita juga mau ngasih selamat buat kalian bagi yang baru masuk SMA dan juga masuk dunia perkuliahan. Yeay! Jangan lupa, kita juga harus kasih semangat buat kita semua yang sedang menjalani studi online. Iya ya, aku juga lagi online nih. Semangat ya buat yang lagi online. Oh iya guys, kok ada satu rahasia nih. Tapi jangan beritahu Evo ya. Apa sih, Go? Aku lo denger. Apa sih kamu nggak suruh amat ah? Emang apa sih rahasianya? Kepo kan? Makanya ikuti badannya sampai akhir. Kalau gitu, cepetan deh dimulai. Aku gak sabar nih mau ibadah. Oke, Kepo oke. juga sih sama rahasianya. Oke. Sebelum ibadah kita doa dulu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami semua untuk berkumpul Tuhan, untuk beribadah kembali dalam ibadah collab ini Tuhan. Kiranya tema-tema dan firman-firman yang disampaikan Tuhan dapat kami terapkan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semua.
kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak teman-teman semua yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini. Setiap kita meyakini bahwa kita memiliki Allah yang besar. Kita meyakini bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang mustahil. Ketika kita mau taat dan percaya, maka Tuhan akan selalu beserta kita. Mari sore hari ini saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat sembah kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus, buat kasih setia itu yang Kau sediakan bagi kami. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kami datang kepadamu, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Mari terus kita angkat sembah kita. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap baik, Engkau tetap setia bersama kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Tuhanku. Sama-sama katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Tuhanku. Wishing how great is our God. Come on. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. You're the name above name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names.
bersyukur. Kami naikkan sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami nyatakan Engkau yang terindah di hidup kami Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Halo, apa kabar orang-orang muda yang hebat, yang luar biasa di dalam Tuhan? Ya, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya. Saya mau menyampaikan satu tema yang sangat penting, ya, sangat prinsip, ya, bagi kita semua, ya, orang-orang muda, ya, supaya kita sukses, kita berhasil. Tema firman Tuhan yaitu be responsible. Ya, kita akan bicara tentang bertanggung jawab. Ya, bagaimana menjadi orang-orang muda yang bertanggung jawab. Ya, Matius 25 ayat 21 saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hal pertama yang paling penting adalah tanggung jawab itu adalah berkat. Ya. Banyak orang tidak tahu hal ini, ya, sehingga hidup mereka tidak berhasil. Ya. Ternyata yang paling penting, ya, di dalam hidup kita, ya, anak-anak muda, perhatikan, itu adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu adalah berkat. Semakin besar tanggung jawab, maka semakin besar berkatnya. Ya, contohnya, kalau orang itu jabatannya semakin tinggi, maka gajinya akan semakin besar. Ya. Bukan orang pandai atau bukan orang hebat yang mendapat berkat besar. Ya, karena banyak dari kita kan kepingin jadi pinter, ya, kepingin jadi orang yang hebat, memiliki banyak keahlian, bukan. Ya, firman Tuhan dengan jelas, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, itu yang akan mendapat berkat yang besar. Ya, itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi di masa yang berat saat ini, ya, kalau kita mau tetap eksis, tetap berhasil, ingat, jadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Menariknya, di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, ternyata juga orang yang bertanggung jawab yang dipakai, ya, yang ada di sana. Ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak dapat dipercaya, itu Alkitab ngomong tidak ada di dalam kerajaan sorga, tidak ada di dalam kerajaan Allah. Ya, karena itu saat ini kita mau belajar, ya, tentang tanggung jawab ini melalui perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Ya, jadi orang malas, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak bisa diberi tanggung jawab, ini orang yang paling kasihan. Ya, kenapa? Karena di bumi nggak kepake, nanti di sorga juga nggak kepake. Ya, jadi ini kasihan orang yang demikian. Ya, mari kita mulai hal yang pertama. Ya, kita akan belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Hal pertama, kita ini dipercayakan tanggung jawab menurut kesanggupan kita. Ya, saya bacakan ayat 15 ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita semua pernah ya membaca kisah tentang talenta ini. Dikatakan tanggung jawab itu diberikan pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Jadi tidak ada di dalam hidup ini tanggung jawab yang kebetulan di dalam hidup kita. Ya. Ya, jadi kalau saat ini kita semua, ya, Anda dipercayakan sesuatu, itu enggak kebetulan. Ya. Itu berarti Anda sanggup. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini sekolah atau kuliah, berarti kita ini pasti sanggup menyelesaikan, bahkan kita sanggup berprestasi di tempat itu. Ya, kalau kita, ya, terpaksa, ya, saat ini kondisi kita harus bersekolah, kuliah sambil bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, berarti Anda sanggup. Jadi tidak ada, ya, tanggung jawab atau kepercayaan yang kita terima saat ini itu kebetulan. Nah, kita berbicara itu semua ternyata berkat. Ya. Ayo diubah pola pikir kita, ya, saat ini. Kalau Anda dipercaya tanggung jawab, semakin berat tanggung jawab itu, berarti Anda diberkati lebih besar lagi. Ya. Yang kedua,
Hal yang kedua, tanggung jawab dalam perkara kecil. Nah, ini penting. Ya, banyak orang yang mengabaikan hal ini. Ya, tanggung jawab dalam perkara kecil. Ternyata menurut Alkitab, tanggung jawab itu hanya bisa dilihat dalam perkara kecil. Ya. Orang ini bertanggung jawab atau tidak, itu dilihat dari perkara-perkara kecil yang sederhana, yang remeh, ya, yang kebanyakan diremehkan oleh orang lain. Ya. Jadi hal-hal sehari-hari, nah, itu menentukan orang itu bertanggung jawab atau tidak. Ya. Nah, kebanyakan dari kita, kalau dipercayakan hal yang besar, wah, kita sungguh-sungguh kita bertanggung jawab. Ya, kita melakukan sepenuh hati. Ya. Itu untuk menunjukkan diri sebenarnya, untuk mencari muka. Tetapi ini penting, ya. Ternyata Tuhan itu mengaudisi hidup kita, ya, menyeleksi hidup kita itu ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, ya, bukan pada saat pertunjukan, ya. Bukan saat Anda memimpin acara yang besar, ya, jadi ketua acara yang besar, atau saat kita jadi pemimpin pujian, bukan, ya. Tuhan melihat, menyeleksi hidup kita, apakah kita bisa dipercaya, kita bisa diberi tanggung jawab atau tidak. Itu lihatnya waktu kita melakukan hal yang paling remeh di dalam hidup kita. Ya, contohnya apa? Satu, ya, jam berapa kita bangun pagi. Nah, ini, ya. Terus kamar kita rapi apa enggak? Ya. Bagaimana mungkin kita enggak bisa mengatur diri kita sendiri, kemudian Tuhan percayakan, ya, tanggung jawab dalam hal-hal yang besar, ya, jadi bos di perusahaan, ya, jadi apa? Direktur, manajer, nggak mungkin, ya. Tuhan nyeleksinya bukan waktu kita di acara-acara besar, ya. Justru seleksinya di dalam kamar kita setiap hari. Jam berapa ya anak ini bangun? Ya, apa yang dilakukan? Bagaimana kita mengatur waktu kita setiap hari? Ya, waktu mengikuti sekolah online, gitu ya. Gimana antusiasnya? Apakah malas-malesan? Itu yang dijadikan patokan sama Tuhan. Ya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita membaca Alkitab kita setiap hari. Ini hal-hal kecil, ya, yang tidak ada orang yang memperhatikan, tetapi Tuhan memperhatikan hal itu. Dan dari hal-hal kecil inilah Tuhan akan memberkati hidup kita. Kasih contoh, ya. Di dalam Mazmur 78 ayat 70. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Ya. Mengapa Daud dipilih Tuhan menjadi raja? Ayo. Seleksinya di mana? Audisinya waktu kapan? Kok bisa Tuhan yakin ini Raja Daud akan jadi raja yang hebat, yang sukses, yang berkenan kepada Tuhan? Ya, ternyata seleksinya di kandang domba saat Daud ini ngopeni wedhus, ya. Kita ngomong demikian, ya, ngopeni wedhus yang hanya 2 sampai 3 ekor, ya, setiap hari setia. Ada ayat yang ngomong cuma 2-3 ekor, ya, yang diopeni oleh Daud ini. Tetapi dari cara Daud ini memelihara kambing domba yang 2 ekor ini, Tuhan pilih dia jadi raja. Ya, kalau saudara mau sukses, mau berhasil, mau bertahan di masa yang sukar kayak sekarang ini, seleksinya adalah pada saat kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Ya, kuliah, ya, nyapu rumah, ya, bangun pagi,
Ya. Doa kita, baca Alkitab di rumah itu yang menjadi patokan Tuhan. Ya, karena itu ya, masa depan kita ini ditentukan kegiatan kita sehari-hari mulai hari ini. Ya. Kakak-kakaknya Daud itu semua prajurit. Ya, ikut Saul perang kemana-mana, gagah perkasa, hebat. Ya, punya banyak talenta, punya banyak keahlian. Tetapi tidak satu pun yang dipilih Tuhan menjadi raja. Ya. Tapi raja lihat ada satu anak muda ya, di kandang kambing domba ya, sedang merawat kambing domba, dan itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi anak-anak muda, orang-orang muda, setia saja ya, hari-hari ini ya khususnya, setia saja pada tanggung jawabmu setiap hari. Kalau kamu murid sekolah yang baik, ya, kalau kamu bekerja dengan segenap hati ya, seperti untuk Tuhan, pasti sukses ya, dimanapun ya, mau di kandang, mau di manapun ya, asal Anda setia bertanggung jawab pasti sukses. Yang terakhir, hal yang ketiga, nah ini ya, tanggung jawab yang kita lalaikan itu akan diambil dari kita. Tanggung jawab yang tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan diambil dari kita. Ayat 28 dan 29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Perhatikan, karena setiap orang yang mempunyai, ya tak tambahin sendiri ya, tanggung jawab, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai tanggung jawab, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Jadi ternyata kepercayaan yang tidak kita gunakan sebaik-baiknya itu akan diambil dari kita dan dikasih ke orang lain. Ya. Mungkin Anda belum pernah memikirkan hal ini ya. Keahlian, talenta, tanggung jawab yang ada ya saat ini, kalau kita nggak pakai sungguh-sungguh, diambil sama Tuhan, dikasih ke orang lain ya, yang mau melakukan tanggung jawab itu. Ya, contohnya ya, kalau Anda punya kesempatan sekolah ya, atau kuliah, meskipun hari-hari ini harus online bukan? Ya, kalau Anda malas-malesan tiap hari aras-arasan, ya Tuhan akan ambil ya kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah itu dikasih ke orang yang nggak mampu kuliah, tetapi yang ingin kuliah, yang ingin sekolah. Kalau Anda pelayan Tuhan di gereja, ya, Anda punya banyak talenta, ya, tapi angele mau di roster ya, di roster minggu pertama, waduh, ada manten ya, minggu 2 ada acara keluarga. Diambil ya talentamu, kemampuanmu itu, dikasih ke orang lain yang lebih nganggur dari kamu. Ya, jadi mulai hari ini pelayan-pelayan Tuhan sebaiknya Anda nganggur ya, supaya bisa dipakai Tuhan ya, dan berkat-berkat Tuhan itu luar biasa ya. Jadi jangan angel roster pindah-pindah sana pindah sini ya, kayak kebutuhan aja Tuhan sama kita. Nah, kalau Anda punya banyak uang tapi pelit, ya, diambil uangmu, dikasih orang yang lebih dermawan yang mau membantu ya sesama yang kekurangan. Nah, ini fakta ketiga tentang tanggung jawab. Ya. Jadi jangan pernah malas-malesan. Jadi sebenarnya apa yang ada pada kita hari ini semuanya ya, apapun yang ada pada kita hari ini itu adalah talenta atau titipan ya, bukan milik kita ya. Karena Tuhan titip, kamu nggak pakai, kita ambil ya, kita kasihkan orang yang mau memakainya ya. Tak tutup ya dengan satu kesaksian. Kemudian dulu pernah dapat mobil, dapat berkat mobil ya, mobil Innova waktu itu ya, baru Grace ya.
Dan kemudian karena ada mobil itu dan teman-teman gereja pada waktu itu jarang yang punya mobil, akhirnya aku harus antar jemput setiap kali ibadah. Ya, waktu itu ibadah pemuda sore jam 5 sore, jadi sebelumnya harus berangkat lebih pagi, jemputi ya ke gereja. Setelah itu pulang, udah malam, harus ngantar 011. Ya. Satu malam sempet ya di dalam hatiku ini mikir, aduh kayak gini gak sanggup rasanya ya, kesel. Ya, kesel. Tapi tiba-tiba saat aku mikir kayak gitu, ada SMS masuk. Ya, waktu itu masih SMS itu ya, masih zaman apa itu ya. SMS masuk, dia ngomong gini, kalau waktu manggil aku Koden ya, kalau Koden dipercaya mobil ini, ya, kalau Tuhan percayakan, ya berarti harus melakukan tanggung jawabnya, konsekuensinya harus antar jemput. Ya. Kalau Koden memang udah istilahnya udah nggak mau, ya, udah bosen ngantar jemput, ya Tuhan akan ambil mobil itu dikasihkan orang gereja lain, orang lain yang ke gereja, ya untuk mengantar jemput. Ya, lain-lainnya lah. Pada saat itu aku baru sadar, oh ya, ternyata mobil ini tanggung jawab ini titipan Tuhan. Kalau aku nggak mau nggak apa-apa, Tuhan nggak keberatan. Ya mobilnya tak ambil. Aku juga rugi ya di dalam segala sesuatu, karena mobil itu kan bisa aku pakai ya kemana-mana. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya tanggung jawab yang kita lalaikan ya akan diambil dari kita. Ya, jadi anak-anak muda, ayo, yang paling pintar itu bukan IQ, yang paling pintar itu bukan kita punya banyak bakat keahlian, tetapi mulai hari ini ya tanamkan pikiran ini, paling penting itu setia, bisa dipercaya dan bertanggung jawab dalam segala sesuatu ya dalam hidup kita setiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tanamkan di dalam setiap hati anak-anak muda, orang-orang muda yang mendengarkan firman ini. Mulai hari ini kami menjadi orang-orang muda yang bertanggung jawab dalam hidup kami sehari-hari. Masalah-masalah yang sederhana, ya, kehidupan kami sehari-hari kami mau mulai bertanggung jawab. Dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati hidup kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Nah nih guys, ibadahnya terberkati kan? Nah, sekarang kita bakal bacain pengumuman buat kalian ya. Yang pertama, ibadah youth dan college yang masih tergabung dalam collaboration service setiap minggu pertama dan minggu ketiga pukul 5 sore bisa dilihat di channel YouTube GPD Lembah Dieng ya guys. Yang kedua, buat teman-teman SMA, Youth Club diadakan secara online. Matematika IPA bersama Ko Kenny, Matematika IPS dan Fisika bersama Korio, dan Akuntansi IPS bersama Konelwan. Nah, pengumuman terakhir nih guys, pengumuman ketiga, acara kita nggak cuma BTS dan BTC loh ya. Kita masih ada acara lain yaitu acara GC. Stay tune ya di Instagramnya @growcommunity_ld. Ko, tadi katanya ada rahasia. Apa sih, penasaran nih? Jadi, kita bakal bagi-bagi hadiah untuk 3 orang pemenang dengan total hadiah sebesar Rp1,5 juta. Yeay! Gimana tuh caranya? Nah, mau tahu kan caranya? Syarat dan ketentuannya. Pertama, buat foto atau video tentang momen yang paling kalian kangenin selama kalian di sekolah atau di kampus. Yang kedua, upload di feed Instagram kalian dengan caption yang semenarik mungkin. Cantumin juga ayat favorit kalian dalam caption dan tag ke @youth_ld dan @college_ld. Mention juga 3 temanmu buat ikutan challenge ini dan jangan lupa kasih hashtag BTSXBTJ20.
upload foto atau video kalian paling lambat tanggal 22 Agustus pukul 00.00. Jangan lupa ikutan challenge-nya ya. Ajak teman-temanmu biar makin seru. See you at the next service. God bless you. Bye-bye.